Bayangkan ada pasukan tak terlihat yang sedang memakan rumahmu dari dalam. Mereka kecil, tapi jumlah mereka jutaan. Dan saat musim hujan tiba, mereka akan bangkit. Musim hujan. Hujan turun deras membasahi bumi. Tanah menjadi lembab, udara menjadi basah. Dan dari kegelapan tanah, sebuah pasukan kecil mulai bergerak ke atas. Tanpa suara, tanpa ampun. Mereka tidak bersenjata, namun mampu menghancurkan segalanya. Inilah musuh mematikan yang tidak terlihat. Mereka tidak memilih waktu. Mereka tidak memilih korban. Mereka datang dari dalam kegelapan dinginnya tanah di musim hujan. Rumah-rumah yang hangat dengan dinding kayu dan lantai parket adalah medan perang tempat mereka beraksi. Dan musim hujan adalah waktu terbaik untuk menyerang. Bagi kita mungkin ini hanya musim hujan, tapi bagi mereka ini adalah sinyal untuk keluar dari sarang, menyusup ke dalam dinding dan mulai menggerogoti fondasi kehidupan. Setiap tahun, ribuan rumah rusak. Miliaran rupiah kerugian telah tercatat di berbagai negara, dan sebagian besar pemilik rumah tidak pernah tahu sampai semuanya terlambat. Saya pikir itu cuma suara kecil dari atap. Ternyata seluruh balok penyangga rumah sudah habis dimakan. Saya sangat sedih melihat kondisi rumah saya. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari masa kecil saya. Saya masih ingat betul di mana saya bermain, ke sudut rumah mana saya bersembunyi, bermain petak umpet bersama adik-adik saya dan juga orang tua saya. Tapi ini bukan akhir cerita, karena setiap invasi selalu ada perlawanan. Ya, kami belum kalah, dan kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan melawan dengan seluruh tenaga yang kami miliki untuk mempertahankan rumah ini, mempertahankan kenangan indah kami. Dari cairan anti rayap hingga berbagai jenis racun dan perangkap rayap telah diproduksi secara massal di seluruh dunia. Kini manusia melawan balik. Strategi, teknologi, dan pengetahuan menjadi senjata utama manusia menghadapi pasukan yang tak kenal ampun, sang penjajah dari dalam tanah. Mereka datang dalam diam, maka kita pun harus bertindak dalam senyap, dengan rencana, dengan taktik, dan tentunya juga dengan presisi. Ini strategi perlawanan manusia melawan pasukan penjajah dari tanah.
Pertahanan terbaik dimulai dari dasar. Ada banyak macam perisai tanah, mulai dari cairan sampai dengan alat-alat khusus sudah diproduksi massal. Menyuntikkan cairan anti rayap ke dalam tanah di setiap sudut luar rumah, dan bisa juga melindungi rumah dengan perisai khusus sebagai benteng pertahanan. Ini bukan sekedar alat atau cairan, ini adalah pagar baja tak terlihat yang memisahkan rumahmu dari kehancuran. Mereka mencintai kayu, tapi kita bisa membuat cinta itu menjadi racun. Lapisi perabot dan kusen pintu dengan bahan anti rayap. Ini bukan perlindungan, ini adalah jebakan maut. Sungguh ironi. Ini adalah sebuah cerita cinta yang dapat membunuhmu. Sekali mereka menggigit, tamat riwayatnya. Namun ada satu masalah. Jika perabotan sudah terlanjur terkena rayap, rayap sudah berada di dalam pori-pori kayu, dan biasanya permukaan kayu sudah dilapisi cat dan pelitur. Akan sangat sulit untuk menyemprot rayap yang sudah berada di dalam pori-pori kayu. Ini benar-benar bencana. Mereka berkuasa dari dalam. Mau tidak mau, kita harus menyuntikkannya ke dalam pori-pori kayu agar rayap-rayap tersebut bisa segera mati dan tidak menggerogoti lebih dalam. Masalahnya, mungkin saja tidak semua rayap akan mati. Mungkin masih ada yang bersembunyi di dalam pori-pori kayu dan belum terkena racun. Mereka seperti menunggu saat yang tepat untuk melakukan pembalasan, menunggu manusia terlena, seakan sudah tidak ada lagi ancaman. Terlihat damai dari luar, namun nyatanya musuh telah mengoyak jantung pertahanan, menggerogoti dari dalam, menyisakan lapisan luar. Untuk mengatasi sisa koloni rayap tersebut, kita membutuhkan perangkap rayap. Kita tahu musuh suka berpesta, maka berikan mereka perjamuan terakhir. Umpan rayap ini terlihat seperti kayu, tapi mengandung racun lambat. Mereka membawa pulang ke dalam koloni, membagikan ke sesama. Tubuh mereka yang terkena racun tersebut juga akan menyebarkan bencana, dan dalam hitungan hari, kerajaan bawah tanah mereka akan runtuh sampai ke akarnya. Penjajahan ini harus terus dilawan. Jangan sampai menyerah, karena selalu akan ada harapan bagi mereka yang terus berjuang di tengah badai kesulitan. Harapan itu belum sirna. Kadang kita butuh bala bantuan. Ketika musuh menyusup terlalu dalam, saat itulah kita memanggil para spesialis. Mereka datang bukan hanya untuk membersihkan, tapi untuk membasmi sampai ke akar, ke ratu, dan juga ke sarang terdalam. Menurut saya ini adalah perlindungan terbaik. Rayap menyukai tempat gelap, tempat yang hangat sekaligus lembab.
dan tidak terurus tentunya. Jangan beri mereka itu semua. Periksa setiap sudut rumah secara berkala, terutama area-area lembab dan gelap seperti di bawah kitchen set dan area pojok di sekitar dapur maupun kamar mandi. Tidak lupa juga di dekat kusen-kusen pintu atau jendela yang terbuat dari bahan kayu, yang mana itu semua merupakan makanan favorit koloni rayap. Rayap tidak suka cahaya matahari langsung. Menjaga ventilasi dan segera mengeringkan area-area yang lembab. Membuang tumpukan kertas, kardus, serta kayu yang sudah tidak terpakai. Karena musuh yang tidak bisa masuk adalah musuh yang tidak bisa menang. Musim hujan bukan hanya tentang cuaca, tapi tentang kesiapan. Karena rayap tidak menunggu, mereka menyerang dalam diam, dalam gelap. Dan hanya mereka yang bersiap yang akan menang dalam perang ini. Ini bukan sekedar tentang membasmi serangga kecil. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan tempat yang kita sebut rumah. Karena ketika penjajah itu datang, kamu harus sudah siap atau rumahmu akan menjadi